Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumin hada ila yaumin nahdah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, kelas 12, pada kesempatan ini kita masih bisa belajar lagi, bisa beraktivitas seperti biasa, belajar walaupun dalam keadaan daring, walaupun melalui video YouTube. Tetapi jangan sampai ini menjadikan sebuah rintangan, sebuah halangan, tapi justru kalian tetap semangat, tetap belajar di rumah seperti sedia kala. Sebelum kita lanjutkan ke materi pembelajaran, perlu kalian ketahui semua bahwa tujuan YouTube ini, video yang ada di YouTube ini adalah hanya untuk pembelajaran. Jadi bukan YouTube yang digunakan untuk mencari uang, bukan niat Bapak untuk mencari uang, bukan, tetapi niat Bapak hanya khusus untuk belajar kalian. Jadi kalian jangan khawatir kok nanti ini menguntungkan gurunya, ini tidak ya, tidak. Ini tidak ada unsur untuk mencari uang, tidak, tapi hanya khusus untuk belajar. Kalau toh pun kalian nanti mau subscribe ya silakan, tapi kalau tidak subscribe tidak apa-apa, kalian tidak diwajibkan suruh subscribe. Silahkan kalian tonton videonya sampai habis, kemudian jangan lupa absen yang ada di bawah komentar. Silahkan kalian absen, jangan sampai nggak absen. Kalau nggak absen berarti kalian tidak memutar video ini, tidak memutar video pembelajaran. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentunya ya, yaitu membangun budaya kritis melalui dakwah. Membangun budaya kritis melalui dakwah. Yang pertama, Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ulang lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baik anak-anak sekalian, melihat dari ayat ini, sesuai dengan ayat ini ada 3 macam metode dakwah. Ada 3 macam metode dakwah, yaitu yang pertama adalah bil hikmah. Bil hikmah itu artinya yaitu dengan pengajaran atau pelajaran yang baik. Kemudian yang kedua bil mau'idatul hasanah, yaitu dengan mau'idatul hasanah atau dengan nasihat-nasihat. Kemudian yang kedua bil mujadalah atau bijadil atau dengan berdebat. Jadi ada 3 macam metode yang harus digunakan bagi seorang pendakwah. Yang pertama, ketika seorang pendakwah itu yang dihadapi adalah orang-orang yang kaum intelektual atau kaum yang mempunyai pengetahuan yang luas, tentunya juga seorang pendakwah juga harus bisa menggunakan metode bil hikmah atau memberikan pelajaran-pelajaran pengajaran yang baik. Tentunya menggunakan metode keilmuan yang sesuai dengan yang mereka miliki. Kemudian apabila yang dihadapi audiennya yang dihadapi yaitu orang-orang biasa atau orang-orang yang tidak mempunyai keilmuan yang tinggi, atau orang biasa, tentunya yang dipakai metodenya yaitu metode mau'izatul hasanah atau memberikan nasihat-nasihat yang baik.
Kemudian yang ketiga, apabila audiennya yang dihadapi adalah orang-orang yang kritis, yang suka berdebat, yang suka ngeyel, tidak mau menerima terhadap nasihat-nasihat logika, maka harus bisa berdakwah dengan cara bijadilhum atau bil mujadalah, atau dengan cara berdebat. Itu adalah 3 metode dakwah yang harus dimiliki oleh pendakwah atau bagi pendakwah, yaitu yang pertama bil hikmah, kemudian bil mau'izatul hasanah, kemudian yang terakhir yang ketiga bil mujadalah. Bil hikmah, bil mau'izatul hasanah, bil mujadalah. Ingat ya, bil hikmah, bil mau'izatul hasanah, bil mujadalah. Kemudian selanjutnya Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin wa in asyauka faqul inni bari'un mimma ta'malun. Yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat ini menerangkan bahwa perintah dakwah yang pertama yang harus disampaikan atau dakwah yang harus dilaksanakan itu kepada keluarga terdekat terlebih dahulu, atau kerabat-kerabat dekat terlebih dahulu, sebelum melebar luas kepada masyarakat banyak. Yang pertama yang harus dinasihati, yang harus diberikan pesan-pesan, yaitu kepada keluarga-keluarga kerabat dekat terlebih dahulu, baru kemudian masyarakat luas. Kemudian perintah Allah kepada Nabi Muhammad ini agar merendahkan terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Merendahkan atau menghormati orang-orang yang mengikutimu. Kalau orang-orang yang sudah mengikuti, ya jaga kesopanannya, jaga akhlaknya, agar supaya tentunya agar terjaga kesopanannya. Kemudian yang ketiga, jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab apa yang kamu kerjakan. Apabila ada orang yang tetap tidak mau mengikuti apa yang dinasihati, umpamanya ada orang yang dinasihati kemudian tetap saja tidak mau mengikuti, tidak mau menerima nasihat-nasihat, maka kita sudah lepas dari tanggung jawab. Seorang pendakwah sudah lepas dari tanggung jawab. Seorang dai tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan, karena sudah dinasihati, sudah lepas dari tanggung jawab. Baik anak-anak sekalian, kemudian Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhara fasawfa ya'lamun. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepada kamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya kami melihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Kalau yang pertama tadi Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 itu menerangkan dakwah secara sembunyi-sembunyi terhadap keluarganya terlebih dahulu. Ini Quran surat berikutnya ini, Quran surat Al-Hijr ini ayat 94 sampai 96 ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Wasda bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, yang pertama dulunya itu dakwah Nabi itu secara sembunyi-sembunyi, kemudian sekarang diperintahkan untuk secara terang-terangan. Dan abaikanlah orang-orang yang
orang-orang musyrik, orang-orang yang berpaling pada Nabi Muhammad disuruh mengabaikan. Biarkan saja orang-orang yang mengolok-olok terhadap dakwah Nabi Muhammad itu diperintahkan agar dibiarkan saja. Jangan menghiraukan orang ngomong, jangan menghiraukan orang-orang musyrik itu bicara apa, terserah dia mau ngomong apa. Yang jelas Nabi Muhammad pada waktu itu diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan saja. Kemudian selanjutnya hadis tentang dakwah yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila hudan kana lahu minal ujuri mislu ujuri man tabi'ala la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi min mislu asami man tabi'ala yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan maka dia akan memperoleh pahala atas perbuatan baiknya itu serta pahala orang yang mengikuti dan melaksanakan kebaikan dengan tanpa berkurang sedikit pun. Sebaliknya bagi siapa yang mengajak kesesatan atau kemungkaran maka dia mendapat dosa sebagai balasan atas perbuatannya sendiri, ditambah dosa sebanyak dosa orang yang mengikuti tanpa berkurang sedikit pun. Rawahu Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Jadi intinya seperti ini. Ini hadis tentang dakwah. Orang yang mengajak kebaikan, orang yang mengajak kepada kebaikan, ketika orang yang diajak itu melaksanakan kebaikannya itu, maka orang yang mengajak itu akan mendapatkan pahala sesuai pahala yang didapatkan oleh orang yang diajak. Ulangi lagi, apabila ada orang yang mengajak kebaikan, kemudian orang yang diajak itu mau kemudian melaksanakan kebaikannya itu, maka orang itu akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang diajaknya tanpa berkurang sedikit pun. Jadi pahalanya orang yang mengerjakan ajakan, pahalanya orang yang mengerjakan ajakannya itu akan diberikan kepada orang yang mengajak, pada orang yang mengajaknya tadi, tanpa mengurangi pahala yang dimiliki oleh orang yang diajak tadi. Orang yang diajak tadi ini mendapatkan pahala dan orang yang mengajak juga mendapatkan pahala, terus begitu. Semakin banyak orang yang diajak, kemudian semakin banyak orang yang mengikutinya ajakan itu, maka semakin banyak pula pahala yang dimiliki oleh orang yang mengajak tadi. Itu adalah hadis tentang dakwah. Kemudian begitu juga orang-orang yang mengajak kepada keburukan atau kejahatan. Orang-orang yang mengajak kejahatan, umpamanya si A mengajarkan keburukan atau mengajak keburukan kepada si B. Nah, si B ini kemudian mengikuti ajakan si A. Nah, si B ini mendapatkan dosa. Kemudian si A juga akan mendapatkan dosa. Ketika setiap si B melakukan dosa, maka si A selalu mendapatkan bagian dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh si B. Jadi mengalir kepada si A dosanya. Ketika mengajak maksiat, si A mengajak maksiat kepada si B, kemudian si B melakukan maksiat yang sesuai diajak oleh si A tadi. Kemudian si A melakukan maksiat, kemudian si A tentunya mendapatkan dosa. Nah, dosanya itu akan mengalir kepada si A. Si B mengerjakan maksiat, si B ini dosanya akan mengalir kepada si A. Nah, begitu seterusnya. Ketika mengajaknya itu orang banyak, si A ini mengajak kemaksiatan itu kepada orang banyak, maka semakin orang banyak itu semakin melakukan perbuatan dosa dan mendapatkan dosa. Nah, dosanya itu juga akan mengalir kepada si A tadi. Itu.
itu adalah hadis tentang dakwah. Makanya jangan sampai kita mengajak kepada orang-orang yaitu tentang kemaksiatan atau kemudorotan atau kemungkaran. Naudzubillah min dzalik. Kita diwajibkan untuk mengajak kepada orang lain yaitu untuk hal-hal kebaikan saja. Mungkin sampai di sini dulu materi pembelajaran kita. Bila mana dari awal hingga akhir ada kesalahan dan kekurangan, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.